warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this time, kali ini kita akan membahas tentang chapter 7 yang judulnya My Uncle is a Zookeeper. Pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. Jelas yang kita bahas adalah tentang kebun binatang dan profesinya. Oke. Jadi di sini we have a study tour in a zoo. What animals do you see in the picture? Jadi kita belajar, kita lagi study tour di kebun binatang. Belajar sambil berjalan-jalan di kebun binatang. Hewan apa saja yang ada di gambar kira-kira? Ya, di situ ada tiger. Ada apa lagi kira-kira? Satu lagi. Sebutkan. Itu yang monkey. Ya, betul sekali. Banyak sekali ya. Lanjut. We will learn to describe the animals in the zoo one by one. Kita akan mempelajari gimana caranya untuk mendeskripsikan hewan yang ada di kebun binatang satu persatu. Nah, di sini hewan yang ada di kebun binatang dan kita mendeskripsikannya. Yang di samping kiri adalah gajah, samping kanan adalah harimau. Elephants, tigers. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia. Such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Jadi ada gajah itu hewan terberat. Jadi mereka punya kecerdasan, bisa mengingat dengan baik. Mereka umumnya ada di Afrika dan Asia, termasuk ada di Lampung di Indonesia. Mereka menggunakan belalainya untuk mengambil makanan, air ke mulut mereka. Mereka makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Kalau di sini harimau, tigers are the biggest of all cats. They live in the grasslands and forests. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Jadi hewan ini termasuk kucing terbesar. Mereka tinggal di lahan yang banyak rumput atau hutan. Jadi mereka suka daging. Cakarnya itu digunakan untuk makan. Ya. Nah, di sini ada beruang, bears. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Hibernate? Which one? Let's check it out in dictionary. Jadi di sini ada beruang. Jadi beruang itu mempunyai kayak punya jaket gitu ya. Jaketnya apa? Yaitu dari fur. Fur adalah bulu untuk melindunginya dari rasa dingin, cold. Mereka itu tinggal di kutub di utara ya, bagian dari dunia. They are large, mereka besar dan juga punya kekuatan yang sangat kuat banget, powerful. They have a good sense of smell, jadi hidungnya itu bisa mencium bau dengan baik. Mereka makan, ada yang makan daging, ada yang honey. Honey itu adalah madu di musim dingin.
Mereka biasanya hibernasi, kayak tidur panjang gitu. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops. Monkey eat plants, birds, eggs, small animal and insects. Most of them live in the forest. Kera ini termasuk hewan yang pandai, yang bisa menyelesaikan masalah, terus hold things in their hands, kayak memegang pisang, jadi dia bisa memegang tangannya itu. They live in groups called troops. Jadi mereka tinggal dengan sekumpulan monyet ya. Mereka makan tumbuhan, burung, telur, hewan-hewan kecil, dan juga serangga. Mereka biasanya tinggal di hutan. We will look closely at the descriptions of the animals. We will use a table to analyze the information about them. Jadi kita mendeskripsikan hewan-hewan. Kita menggunakan tabel untuk menganalisa informasi tentang mereka. Nah, silakan kalian membuat tabel seperti ini. Apa saja hewannya tadi? Elephants, tigers, bears, monkeys. Habitatnya itu ada di mana? Kalau gajah ada di Afrika dan Asia. Makanannya grass plants. Mereka rumput dan tumbuh-tumbuhan. Activity, kegiatannya menggunakan long trunks, belalainya yang panjang untuk mengambil makanan dan air ke mulut mereka. Mereka itu hewan terbesar karakternya. Nah, silakan kalian membuat tabel seperti ini. Jelaskan sesuai dengan deskripsi di atas dan masukkan ke dalam tabel. Ada habitat, makanan, activity, kegiatannya atau aktivitasnya mereka, karakternya. Tigers, bears, monkeys. Oke. Dicatat di buku ya dan buat itu. There are many animals around us. Ada banyak hewan di sekitar kita. We will find three different animals and describe them one by one. Jadi ada banyak hewan di sekitar kita. Kita akan menemukan 3 hewan yang berbeda dan mendeskripsikan satu persatu. Silakan hewan apa aja yang ada di sekitar kalian dan buat tabel seperti ini. Di samping adalah rabbits. Ada tabelnya, hewan tersebut masuk animal, rabbit namanya. Habitatnya they live in burrows. Food, they eat carrots. Apa carrots? Ya, yang berwarna oranye. Apa itu? Activity, they hop. Characters, rabbits are tame animals. Hewan jinak ya ini ya. They have 2 long ears. Silakan buat 2 sampai 3. 1, 2, 3 ya. Nah, setelah itu kalian buat seperti ini di bawahnya. Rabbits are tame animals. They have 2 long ears. They eat carrots. They hop. They live in burrows. Ini ya. Silakan membuat deskripsinya setelah tabel. Hewannya 3 saja. Lanjut, we will tell what the zookeepers do as their routines. Kita akan menceritakan apa yang dilakukan penjaga kebun sebagai rutinitas mereka. Pekerjaan mereka kan penjaga kebun, ngapain aja ya kira-kira? Nah, di sini ada yang di sini orang penjaga kebun. He feeds the animals every day. Dia memberi makan hewan-hewan setiap hari. Feeds the animals. Yang satunya, she prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan-hewan setiap pagi. Yang di sini, they clean the animals' cages every morning. Jadi mereka membersihkan kandang hewan-hewan tersebut setiap pagi. Yang ini, they wash the animals every day. Mereka memandikan ya yang lebih tepat, memandikan hewan-hewan tersebut setiap hari. Kalau ini kira-kira ngapain ya? Kita lihat.
She takes care of sick animals regularly. Jadi dia merawat hewan-hewan yang sakit. Dan yang ini, he regularly repairs the animal cages. Jadi dia itu memperbaiki kandangnya yang rusak seperti itu, jadi diperbaiki. We will rewrite the sentences by stating the names of the zookeepers like the given example. Kita akan menulis kembali kalimat yang diucapkan dengan zookeepernya, penjaga kebunnya, seperti contoh tadi. Nah, ini ada nama-namanya penjaga kebun. Mr. Ahmad feeds the animals every day. Pak Ahmad memberi makan hewan setiap hari. Nah, Mrs. Siska yang perempuan tadi mempersiapkan ya, kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Silakan ditulis. Ditulis di sini sesuai nama dan urutan gambar tadi. Oke, ada 1 sampai 6. Lanjut, we will learn to tell our routine activities or the activities that we do regularly. Kita akan belajar menceritakan kegiatan sehari-hari kita, apa yang kita lakukan, rutinitas kita setiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi malam, itu adalah aktivitas kita setiap hari. Nah, di sini ada perempuan siswi. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. Saudara perempuan saya dan saya bangun pagi-pagi sekali setiap hari. Kita merapikan tempat tidur dan membersihkan rumah, clean the house. We also help. Kita juga membantu ibu untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tapi sebelum itu, kita tidak pernah lupa untuk to do some exercise, untuk berolahraga. Lanjut, we are just like other people. We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Jadi kita seperti orang-orang yang lainnya pada umumnya ya. Kita membersihkan rumah, take care. Ketika pulang, when we get home, we do the housework ourselves. Kita mengerjakan pekerjaan rumah. We wash the dishes. Kita mencuci setelah piring-piring, setelah makan, semuanya dicuci ya. We also clean the bathroom, membersihkan kamar mandi. Kita juga menyirami plants too, tumbuhan juga. Nah, ini ada lagi siswi atau siswa ya ini ya. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. They walk to school, but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. Dayu, Lina, dan Siti itu nggak pernah terlambat masuk kelas. Mereka berjalan loh padahal ke sekolah. They walk to school, but they always get to school on time. Tapi mereka selalu datang tepat waktu ke sekolah. Okay. They rarely take public transport. Mereka jarang sekali naik transportasi umum. Mereka terlihat sehat dan bahagia sepanjang waktu. Lanjut ini bawahnya. They often speak English to each other, to their friends, and to the English teachers. They ask questions in English. They answer questions in English too. Their English is very good. Mereka sering berbicara bahasa Inggris satu sama lain, each other, to their friends, dengan teman mereka, and to English teacher. Sama siapa lagi? Sama guru bahasa Inggris.
They ask questions, mereka bertanya pertanyaan dalam bahasa Inggris, mereka juga menjawab, answer, menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris mereka is very good, bagus sekali. Ini ada lagi curly student, rambutnya keriting. There is nobody at home. Most of the day, both my mother and my father go to work, and the children go to school, but we usually have breakfast and dinner together. We do not only eat, but we also talk, chat, and tell jokes. Gak ada seorang pun, nobody at home, gak ada seorang pun di rumah di siang hari. Umumnya gak ada. Both of my parents, my mother and my father, kedua orang tua saya pergi bekerja, anak-anak pergi ke sekolah. Tapi kita biasanya sarapan dan makan malam bersama, breakfast and dinner. We do not only eat, kita tidak hanya makan, kita juga we also talk, berbicara, chat, and tell jokes. Pokoknya kita ngobrol dan juga bercanda. Both my mom and my dad, keduanya ayah ibu saya, very good cooks. Mereka itu masaknya jago banget. My father often makes fried noodle. Ayah saya sering membuat mie goreng and fried rice, nasi goreng for breakfast, untuk sarapan. With lots of vegetable, dengan banyak sayur, and egg or chicken, dengan telur dan ayam. My sister and I make the table. Saudara perempuan saya dan saya merapikan meja and clean the dishes after the meals. Merapikan meja dan membersihkan semuanya setelah makan. Setelah sarapan ya, kita baca, both my mom and my dad are very good cooks. My father often makes fried noodle and fried rice for breakfast with lots of vegetable and egg or chicken. My sister and I make the table and clean the dishes after the meals. Di sini ada seorang siswa. Udin, Edo, and I go home straight away after school. We do not go to wrong places in our uniforms. Sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. Jadi Udin, Edo, dan saya pergi langsung pulang, straight away, langsung pulang, nggak kemana-mana. Straight away itu langsung pulang setelah sekolah. We do not go to wrong places, kita nggak pernah ke tempat-tempat yang salah memakai uniform, seragam. Jadi pulang masih pakai seragam itu langsung pulang, jangan kemana-mana dulu. Sometimes, kadang-kadang kita pergi keluar di sore hari untuk kegiatan ekstra di sore hari ya. Lanjut, in our free time, we often ride on a bicycle around the town together. We sometimes swim in the river. The water is still clean and clear. We also play football together very often. Jadi di waktu luang kita itu biasanya mengendarai sepeda sekitar kota bersama ya. Sekitar kota bersama-sama. Kita kadang-kadang berenang, swim, di sungai. Airnya masih bersih dan jernih. Kita juga bermain sepak bola bersama, sering sekali. Udin, Edo, and Benny are always together. They play together. They also exercise together. I like seeing them so close to each other. Lina, Dayu, and I are their close friends too. Jadi Udin, Edo, dan Benny selalu bersama. Mereka bermain bersama. Mereka juga latihan bersama. Saya suka melihat mereka dekat satu sama lain.
Lina, Dayu, dan saya juga teman baik mereka. The six of us often do our homework together. We practice English together. We help each other and we learn from each other. We also know each other's family very closely. 6 dari kita sering belajar bersama, maksudnya mengerjakan tugas, homework, PR bersama ya. We practice, kita belajar mempraktekkan bahasa Inggris bersama, kita saling membantu dan belajar mengerjakan ya. We learn from each other, kita saling belajar satu sama lain, dari satu sama lain. We also know each other's family very close, kita juga tahu keluarga kita sangat dekat. Di sini we will list the activities stated by Dayu, Udin, Beni, Siti, and Edo that they and their families do as their routines, like the example. Jadi kita akan mendaftar aktivitas kegiatan apa saja yang diucapkan, yang dikatakan Dayu, Udin, Beni, Siti, dan Edo, yang biasanya that they, yang mereka dan keluarga mereka lakukan sebagai rutinitas seperti yang dicontohkan. Oke. Nah, di sini number 1, here are what Dayu and her sister do as their routines according to Dayu. Jadi di sini apa yang Dayu dan saudara perempuannya lakukan, rutinitas mereka menurut Dayu. Dayu dan saudara perempuannya lakukan. Menurut Dayu ada A sampai I. Her sister and she get up early every day. They make the beds, mereka merapikan tempat tidur. They clean the house, mereka membersihkan rumah. Jadi apa saja yang diucapkan tadi ya dicatat seperti ini. Nah, nomor 2 ini, here are what Dayu, Lina, and Siti do as their routines according to Udin. Jadi, apa yang Dayu, Lina di sini lakukan sama Siti sebagai rutinitas mereka menurut Udin? Ada 8 poin. Menurut Udin. Pokoknya tadi berurutan. Silahkan dicatat. Ya. Kalau yang ini nomor 3, yang Udin, Edo, Beni lakukan menurut Beni. 4, apa yang Udin, Edo, dan Beni lakukan menurut Siti. Nomor 5, apa yang keluarganya Edo lakukan menurut Edo. Ada poinnya 9, 6, 8. Catat ya di buku kalian sebagai tugas. As good students, we should take care of the animals around us. We will make a long list of activities that good people do to take care of their animals and pets. Jadi, sebagai siswa yang baik, kita seharusnya merawat hewan-hewan di sekitar kita. We will make long list activities. Kita akan membuat daftar panjang kegiatan yang dilakukan orang-orang untuk merawat hewan peliharaan mereka. Kira-kira apa saja? Di sini, what good people do to take care of animals and pets. Apa yang orang-orang lakukan? Silakan buat tabel ya. Dan nanti dipresentasikan di pertemuan di depan kelas seperti ini. Kalian buat tabel. Setelah itu apa saja yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang suka hewan. Misalkan kamu suka kucing. Nah, saya suka kucing. Biasanya saya merawat kucing dengan ini. Nah, seperti ini. Dan bibi saya merawat kucing seperti ini. Orang-orang yang merawat hewan peliharaan mereka, bagaimana mereka merawat hewan-hewan tersebut. Nggak hanya hewan peliharaan, pets, tapi hewan di sekitar. Misalkan punya sapi, ayam, atau banyak lain lagi, gimana cara merawatnya. In our journal, nah di setiap akhir materi, bab,
Every one of us will handwrite our reflection. Kita di sini selalu curhat apa yang kita dapatkan. Jurnalnya boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apa yang sudah dipelajari, I have just learned to. The activities I like the most were. Kegiatan yang paling saya sukai apa? The activities I found most difficult. Kegiatan yang paling sulit apa? Dan apa yang harus dilakukan. Oke? Kita akan ketemu di materi dan bab selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.